Apakah benar benua Atlantis itu di Indonesia? Dan apakah benar negeri Sabak itu di Indonesia? Benua Atlantis pertama kali diungkapkan oleh Plato. Dia adalah ahli filsafat Yunani yang mana ia mengatakan benua Atlantis adalah benua yang subur makmur, kekayaan yang sangat melimpah, teknologi yang sangat canggih, militer yang sangat kuat. Akan tetapi benua itu tenggelam disebabkan bencana alam. Sedangkan menurut Kiai Haji Fahmi Basha, Indonesia adalah negeri Sabak, khususnya di Jawa. Negeri Sabak adalah negeri yang di dalamnya ada Ratu Balkis. Sabak sendiri dalam bahasa Jawa yang berarti orang berkumpul. Mengapa dikatakan orang berkumpul? Karena yang mengungkapkan Sabak adalah burung hudhud. Dalam surat An-Naml dikisahkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya sedang melakukan perjalanan, beliau mendengar beberapa suara semut yang mengajak semut lainnya untuk bersembunyi di lubang semut. Singkatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh pasukannya untuk berhenti sembari menunggu semua semut itu masuk ke lubangnya. Nabi Sulaiman mengabsen pasukannya, baik pasukan golongan manusia, jin, dan para hewan. Setelah dicek, ternyata ada satu burung yang alfa, dan burung itu adalah burung hudhud. Singkat cerita, burung hudhud itu menceritakan bahwa dia melihat ada sekumpulan orang yang dipimpin oleh ratu bernama Balkis. Mereka berkumpul untuk menyembah matahari, dan singkatnya Borobudur itulah tempat pertama kali Ratu Balkis bertemu dengan Nabi Sulaiman. Sedangkan istana Boko yang ada di Sleman, Jogja adalah istananya Ratu Boko, yaitu Ratu Balkis. Yang mana kita saksikan istana Boko itu kosong, hanya tinggal pondasi dan gerbangnya saja. Hal itu diceritakan lagi dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman menyuruh pasukannya untuk memindahkan pucuk istana Boko dipindahkan ke Borobudur. Dan di Borobudur itu sendiri Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk membuat istana yang lantainya terbuat dari kaca dan di bawahnya dialiri air. Dan hal ini pula sangat cocok dengan sejarah Borobudur, bahwa Borobudur itu berdiri di atas danau purba. Di sini dalam kesimpulan saya sendiri, bukan dari Kiai Haji Fahmi Basha, bahwa di bawah Borobudur dan istana Ratu Boko masih ada bangunan yang tertimbun. Yang paling cocok dengan Al-Quran adalah ada satu relief di Borobudur yang menjelaskan Ratu Balkis mencincingkan roknya sampai ke betis. Dan masih banyak lagi yang gak bisa aku sebutkan. Pertanyaannya sekarang adalah, bukankah jelas bahwa Borobudur itu peninggalan Buddha? Saya sendiri yang ingin menjawabnya. Saya adalah seorang muslim, maka saya harus bangga dengan agama saya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Saya pernah mendengar jawaban Ustadz Abdul Somad ketika ditanyai mengapa para nabi hanya dari Timur Tengah. Maka Ustadz Abdul Somad menjawab salah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walikulli qaumin had." Setiap kaum ada nabinya. Maka Ustadz Abdul Somad pernah berkata, mungkin patung Buddha atau Brahma itu nabi karena ajarannya juga baik, jangan berzina, jangan mencuri. Disebabkan nabinya sudah wafat, maka anak cucunya diselewengkan oleh setan. Hal ini diperkuat dari kitab Qasasun Nabi. Kisah Nabi Idris alaihissalam dikisahkan para iblis zaman itu mereka bermusyawarah bagaimana caranya agar menyesatkan manusia. Dimulai dari kematiannya orang soleh pada zaman itu. Maka para iblis menyuruh pengikut orang soleh itu untuk menggambar wajah orang soleh dengan dalih supaya menjadi obat rindu. Hal itu pun sampai ke anak turun orang-orang soleh. Akhirnya iblis menyuruh untuk membuat patung orang soleh dengan dalih supaya lebih realistis. Maka ketika sampai pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, manusia mulai menyembah berhala. Ada yang bertanya lagi, kenapa di Borobudur ada patung-patung dan patung porno? Jawabannya adalah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk zaman jayanya Islam. Bahkan dalam surat Sabak dikatakan Nabi Sulaiman menyuruh pasukannya untuk membuat patung-patung dan candi-candi yang besar supaya sebagai tanda bersyukur. Jangan sampai kita salah paham agama Islam dulu dan sekarang adalah ajarannya sama. Itu adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Ajaran agama dari zaman Nabi Adam alaihissalam itu selalu diperbarui oleh Allah sampai sempurnanya agama di zaman Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pertanyaan lagi di Al-Quran, negeri Sabah itu di Yaman, bukan di Indonesia. Peta dunia zaman dahulu itu berbeda dengan peta dunia zaman sekarang. Bahkan di surat Sabah sendiri dikatakan setelah wafatnya Nabi Sulaiman, anak cucu kaum Sabah ini kufur dengan nikmat Allah, sehingga Allah
Allah azab mereka dengan banjir bandang yang membuat mereka terpecah belah. Maka hal ini cocok sekali dengan teorinya Alfred, yaitu orang Jerman peneliti cuaca yang mana dia sering sekali melihat peta dunia. Maka dia menyimpulkan bahwa benua sekarang itu seperti puzzle-puzzle yang mana kalau dikumpulkan hampir seperti satu benua. Maka Ki Haji Fahmi Bashar membuat teori seperti foto ini dengan bukti yang sangat banyak. Benua Afrika itu dulu dekat dengan benua Indonesia. Muminya orang Mesir zaman dulu terbukti untuk mengawetkannya dengan balsam dari pohon kafur yang hanya ada di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Barus. Dan di dekat Barus itu ada pulau yang bernama Musala. Lalu di Palembang ada namanya Sungai Musi, yang kata petuah Palembang Sungai Musi itu aslinya Sungai Musa. Lalu bukti lagi di mitologi Mesir ada namanya Dewa Matahari. Hal itu sangat cocok dengan Ratu Balkis yang menyembah matahari. Kesimpulan, apabila kita melihat foto dari teori Kiai Haji Fahmi Bashar, maka ditetapkan bahwa pantai selatan adalah tempat benua Atlantis yang hilang itu. Dan kalau benua Afrika dekat dengan Indonesia, maka otomatis Yaman dekat juga dengan Indonesia. Dan secara tidak langsung Kiai Haji Fahmi Bashar mengatakan bahwa benua Atlantis adalah istananya Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis yang terletak di negeri Sabak. Ketika saya mendengar pernyataan ini, saya sebagai anak keturunan Banyuwangi, saya sangat bangga sekali karena sejak kecil saya sering dikasih dongeng oleh nenek saya. Kalau di pantai selatan itu ada istana gaib yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul, yang mana Kanjeng Ratu Kidul adalah anak keturunan dari golongan jin dan manusia. Pada waktu itu aku anggap sekedar dongeng belaka tanpa ada fakta. Namun setelah saya belajar di pesantren, ternyata hal itu cocok sekali dengan Ratu Balkis yang dikisahkan di tafsir Jalalain bahwa ayah Ratu Balkis adalah manusia dan ibunya adalah jin. Dan yang paling menggembirakan bagi saya adalah banyaknya orang Jawa yang bisa bersahabatan dengan jin, termasuk nenek saya sendiri yang sering melakukan spiritual yang jelas kalau ditanya dalilnya sampai mati pun gak bakal ketemu di hadis Nabi Muhammad SAW. Ketemunya jika apabila kita meyakini bahwa Nabi Sulaiman itu wafat di Indonesia.